Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hani Kosmetik. Teman-teman, pada video kali ini aku pengen kasih tahu kalian ya. Jadi aku pengen kasih tahu mengenai 3 hal penting kenapa kalian harus berbisnis kosmetik ya. Jadi kenapa sih kok kita harus berbisnis kosmetik gitu ya. Jadi aku mau kasih tahu kalian, ini sesuai pengalaman pribadi aku aja ya, yang udah aku dapatkan selama 1 tahun lebih ini. Jadi aku pengen ngasih tahu kalian bahwa ternyata berbisnis kosmetik itu sangatlah menjanjikan ya teman-teman, sangat menguntungkan ya, meskipun memang untungnya itu sedikit ya, tidak banyak gitu. Tapi kalau misalkan faktor kali ya, kita pakainya itu faktor kali. Kalau misalkan dalam sehari itu kita bisa sampai 100, ngeluarin 100 barang gitu ya, otomatis 100 kali berapa, 2.000 misalnya 3.000, itu kan udah banyak ya teman-teman keuntungannya gitu. Jadi kita mainnya faktor kali. Oke, yang pertama aku mau kasih tahu kalian itu bahwa kenapa sih kok kita harus berbisnis kosmetik gitu kan. Yang pertama, jadi sekarang itu kosmetik itu sudah menjadi kebutuhan pokok ya teman-teman. Jadi gini, sekarang itu bukan hanya makanan yang menjadi bahan pokok ya teman-teman, tapi kosmetik itu pun sudah menjadi bahan pokok untuk kita para wanita, terutama saya ya teman-teman, terutama aku. Karena aku sendiri merasakan bahwa kalau aku tanpa kosmetik itu ya nggak bisa teman-teman. Aku tanpa alis nggak bisa, aku tanpa lipstick nggak bisa, aku tanpa bedak nggak bisa teman-teman, karena itu sudah menjadi kebiasaan aku. Karena kebiasaan itu akan menjadikan kita kebutuhan pokok, kebutuhan utama ya. Jadi teman-teman setiap bulan itu harus mau nggak mau itu selalu beli gitu. Karena itu mengapa kebutuhan kosmetik itu sekarang menjadi kebutuhan pokok, karena ya itu dia tadi sudah aku jelaskan ya teman-teman, wanita itu tidak akan bisa tanpa lipstick, tanpa pensil alis ya, terutama aku ya, karena aku memang yang pertama tidak ada alisnya. Jadi aku butuh pensil alis untuk membuat alis, aku kena pucet kalau nggak pakai lipstick. Akhirnya aku butuh juga si lipstick gitu kan. Apalagi yang namanya skincare teman-teman, skincare itu sangat banget dibutuhkan ya, apalagi untuk wajah-wajah yang berjerawat gitu kan. Kan orang nggak mau ya wajahnya itu berjerawat gitu kan. Jadi mereka membutuhkan skincare ya untuk mengobati jerawat. Karena kita pun juga sama, kalau misalkan kulit kita kusam kan nggak enak dipandang ya, otomatis kan kita butuh skincare untuk membuat wajah kita menjadi cerah. Kemudian kita lanjut yang kedua ya teman-teman. Jadi kosmetik itu adalah produk yang habis pakai. Jadi kita harus mengetahui itu. Loh, maksudnya apa sih Mbak produk habis pakai? Jadi yang dimaksud di sini produk habis pakai itu, dia itu habis pakai, jadi sekali pakai, nggak sekali pakai gitu ya teman-teman. Jadi misalkan gini, kita beli lipstick kan otomatis nggak mungkin kan lipstick sampai 1 tahun nggak habis, bedak sampai 1 tahun nggak habis gitu kan. Jadi bedak itu kalau kita pakai terus-terusan itu dia akan habis. Lipstick ketika kita pakai terus-terusan itu akan habis. Lipstick teman-teman, karena aku on dari pagi sampai malam, 1 lipstick itu bisa dipakai cuma 1 bulan aku teman-teman, karena itu boros banget. Jadi ini prospek untuk kita menjadikan bisnis kosmetik ini ya teman-teman, karena bisnis kosmetik itu juga sebagai bisnis konsumtif ya, karena kan habis pakai barangnya. Otomatis ketika konsumen itu sudah beli lipstick dan bulan besok itu sudah habis, dia akan order lagi. Dan harus kalian ketahui teman-teman bahwa yang namanya wanita itu lipstick itu tidak cukup 1 teman-teman. Aku sudah mengalami sendiri. Misalkan hari Senin pakainya lipstick warna coklat, hari Selasa pengennya yang rada pink, hari Rabu pengennya yang warna lain. Jadi setiap hari itu harus selalu ganti warna ya teman-teman, karena biasanya yang namanya wanita itu bosenan. Ini bosen, aku pengen beli lagi yang ini, bosen gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika tingkat konsumtifnya itu tinggi, otomatis tingkat penjualan yang kita jual itu akan meningkat. Nah, jadi mengapa pentingnya yang harus kita ketahui dari bisnis kosmetik ini, salah satunya bahwa bahwa kosmetik adalah barang yang habis pakai ya teman. Apalagi kalau kosmetik yang mengenai ini loh teman-teman, kayak krim pagi, krim malam, itu boros banget teman-teman, sebulan juga sudah habis. Nah, yang namanya kosmetik itu kan tidak hanya lipstick, tidak hanya bedak, tidak hanya krim pagi dan krim malam, banyak varian macamnya teman-teman. Jadi dalam 1 bulan itu pasti kita yang duluan habis inilah
minggu besok beli inilah, beli itulah. Jadi dalam 1 bulan itu tidak semuanya kepakai 1 bulan ya teman-teman. Kayak krim pagi misal hanya 1 bulan, cuci mukanya itu cuma berapa minggu gitu kan. Jadi tergantung tingkat pemakaian seseorang itu. Tapi biasanya aku sudah survei di lapangan bahwa cuci muka itu biasanya lebih boros ya teman-teman, karena biasanya mereka pakai itu dengan satu keluarga gitu kan. Dia dia beli satu, tapi yang pakai itu satu keluarga, otomatis kan cepat habisnya. Yang ketiga itu teman-teman, kosmetik itu dibutuhkan di mana-mana. Maksudnya apa sih Mbak? Yang dimaksud di mana-mana itu di desa, di gunung, di kota, dimanapun berada itu yang namanya kosmetik itu selalu dibutuhkan. Yang penting masih ada perempuan, pasti perempuan itu butuh yang namanya kosmetik. Semua perempuan pasti butuh yang namanya kosmetik ya teman-teman, tergantung dia pakainya apa. Karena tipe-tipe perempuan itu kan beda-beda. Ada tipe perempuan yang simple, aku pakainya cuci mukanya aja gitu kan. Ada juga yang simple, aku pakainya moisturizernya aja gitu kan. Aku pakainya cuman bedak aja, aku pakainya cuman ini aja gitu kan. Tapi setelah aku survei teman-teman, ternyata banyak juga kok yang perempuan itu dia loyal terhadap dirinya sendiri. Dia cinta terhadap dirinya sendiri dengan cara dia itu loyal terhadap kosmetik. Jadi mau dimanapun kita berada yang namanya kosmetik itu dibutuhkan. Mau kita keluar Jawa, mau kita di Jawa Tengah, Jawa Barat, atau bahkan sampai luar negeri pun yang namanya kosmetik itu sangat-sangat dibutuhkan. Makanya kenapa kita harus bisa mengambil kesempatan ini ya teman-teman. Karena memang selama masih ada wanita, pasti yang namanya kosmetik itu akan terus laku. Nggak kenal wanita muda, dewasa, bahkan wanita tua pun masih menggunakan kosmetik teman-teman. Di tempatnya aku itu biasanya ibu-ibu itu malah justru mereka bilang, Mbak gimana sih caranya ngilangin flek hitam gitu kan. Biasanya kan karena faktor UI ya, ibu-ibu itu kan banyak flek hitamnya. Jadi mereka tuh selalu konsul, Mbak caranya ngilangin flek hitam aku harus pakai apa sih gitu ya. Jadi kosmetik itu bukan hanya untuk kalangan para remaja atau anak-anak muda ya teman-teman, tapi dari kalangan bahkan kalangan anak SD pun itu sudah menggunakan kosmetik. Jadi dari kalangan SD sampai ibu-ibu itu sudah menggunakan kosmetik. Jadi masih membutuhkan yang namanya kosmetik ya teman-teman. Tapi jangan salah, jangan hanya wanita teman-teman, laki-laki pun juga membutuhkan yang namanya skincare ya. Tapi kalau laki-laki kan bukan kosmetik, tapi laki-laki itu lebih ke membutuhkan skincare. Karena skincare sama kosmetik itu berbeda ya teman-teman. Skincare itu dia untuk merawat kulit kita. Jadi jenis skincare itu dari toner, cuci muka, day cream, night cream gitu ya. Kalau kosmetik itu kan keseluruhan dari maskara, pensil alis, bla bla bla, semuanya pokoknya ya teman-teman. Makanya aku sebenarnya pengen sharing sesuai pengalaman aku aja ya teman-teman. Setelah aku lihat di lapangan, ternyata oh seperti ini ya. Ternyata penting juga ya kita berbisnis kosmetik di manapun kita berada. Jadi jangan, Mbak aku di gunung, aku di desa, aku jauh dari kota, aku nggak bisa bisnis kosmetik gitu kan. Jangan salah teman-teman, dulu juga awal mulanya aku mulai dari daerah desa, daerah gunung ya, tapi aku tidak putus asa, aku selalu mencoba menawarkan. Oke teman-teman, sharing malam ini cukup segini dulu ya teman-teman. Insya Allah kita akan buat next video. Terima kasih sudah menonton video ini, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.